Halo semuanya, kenalin aku Hilda Nur Azahra dari HI Undip 2019, tim 2 KKN Undip 2022, Kelurahan Lamper Tengah. Konsep food wastage sendiri adalah pemborosan makanan sebagai produk pangan yang masih layak untuk dikonsumsi tetapi dikeluarkan dari rantai pasok karena kelalaian atau manajemen yang buruk, termasuk juga pangan yang menjadi rusak atau kadaluarsa. Dalam food wastage bukan hanya masalah sampah makanan yang siap dikonsumsi tetapi juga ada food loss, di mana food loss ini adalah sampah yang biasanya bahan makanan mentah seperti buah dan sayur yang terbuang karena beberapa faktor seperti gagal panen. Jadi ini tentang zero percent. Wastage itu kan pemborosan makanan. Zero percent itu maksudnya kita mengurangi jumlah pemborosan makanan. Menurut UNEP atau Program Lingkungan dari PBB menyatakan bahwa tahun 2021 secara global rata-rata pemborosan pangan dihasilkan sebanyak 931 juta ton. Sumbangan pemborosan pangan rumah tangga dari Indonesia paling besar sebanyak 39,3% di Asia Tenggara. Persentase kehilangan dan pemborosan pangan paling besar terjadi pada kelompok pangan buah dan sayuran sebanyak 52%, aneka umbi sebanyak 41%, ikan dan makanan laut sebanyak 29%, dan untuk produk susu, sereal, dan daging masing-masing sebesar 22, 20, dan 19%. Adapun perilaku penyebab sampah makanan ini menjadi banyak adalah yang pertama lapar mata dan kalap saat membeli makanan, membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, terlalu lama dan tidak tepat dalam menyimpan makanan, gaya hidup dan rasa gengsi apabila menghabiskan makanan di depan orang banyak atau di tempat umum. Fakta sampah makanan yang pertama menjadi jenis sampah terbesar di Indonesia sebanyak 40% dari total sampah yang dihasilkan, memboroskan air dan lahan yang telah dipakai selama produksi, menghasilkan efek rumah kaca atau gas metana yang memicu perubahan iklim, serta menimbulkan resiko krisis pangan dan bahaya terhadap lingkungan serta makhluk hidup lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengurangi, membuat perencanaan sebelum membeli sesuatu, berbelanja sesuai kebutuhan, memasak bahan makanan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, menyimpan makanan dengan baik agar dapat dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama. Kemudian memanfaatkan kembali atau donasi makanan melalui LSM, NGO atau startup yang terkait dengan food waste. Apabila makanan tidak habis, simpan makanan dalam kulkas agar bisa dikonsumsi pada hari berikutnya. Kemudian olah kembali makanan sisa kemarin menjadi makanan layak makan. Yang terakhir adalah kita dapat mendaur ulang. Mendaur ulang sampah makanan menjadi kompos melalui teknik vermikompos atau memanfaatkan mikroorganisme dan cacing tanah yang berada di dalam tanah. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya tampilkan dalam video ini mengenai kampanye Zero Food Wastage. Semoga semua masyarakat sadar akan pentingnya bertanggung jawab dalam produksi dan konsumsi makanan. Zero to food waste and food loss, save the world and save the people. Goodbye. She's so different by herself. You think she's somebody else.